Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, perkenalkan nama saya Mahfud Burhanuddin, mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya akan menyampaikan pembahasan mengenai ulama-ulama kontemporer yang ada di Cirebon, khususnya terkait ulama hadis. Sebelum saya memaparkan materi, saya akan mengajak kepada teman-teman sekalian untuk mengenal lebih dalam mengenai tokoh ulama yang ada di Cirebon. Yang pertama, yang ini ada Buya Husein, yang mana Kiai Husein Muhammad biasa dikenal dengan Buya Husein. Beliau merupakan salah satu akademisi sekaligus ulama Indonesia yang ciri khasnya terletak pada evolusi pemikiran ilmiahnya. Dr. Honoris Causa Kiai Haji Husein Muhammad yang akrab disapa Buya Husein, yang mana beliau salah satu tokoh yang aktif dalam mengkampanyekan pesan-pesan kesetaraan gender dalam Islam, dan beliau lahir di Cirebon pada tanggal 9 Mei 1953, putra pasangan dari Kiai Muhammad Ashrafuddin dan Ibu Nyai Ummu Salmatori. Beliau merupakan anak kedua dari 8 bersaudara, yang mana putra yang ketiga yakni Kiai Haji Ahsin Saqo Muhammad, juga beliau terkenal dalam pakar qiraah sab'ah dan ikut dalam lajnah pentasih Al-Quran. Kiai Haji Husein Muhammad menikah dengan Nyai Hajah Lilik Nihayah Fuadi dan dikaruniai 5 orang putra-putri. Beliau menamatkan SD pada tahun 1966, kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Arjawinangun, lulus pada tahun 1969. Seperti anak kiai pada umumnya, beliau belajar dasar-dasar agama dari keluarganya sendiri, yakni pada ayahnya Kiai Ashrafuddin, yang mana beliau pengasuh pondok pesantren Darut Tauhid. Buya Husein lahir, tumbuh, dan besar di lingkungan pondok pesantren. Kitab kuning merupakan makanan sehari-hari dari Buya Husein. Beliau juga aktif dalam forum Batsu Masail, yang mana dalam hal ini memecahkan masalah sosial dengan pendekatan agama. Beliau juga belajar di Pondok Pesantren Lirboyo pada tahun 1969 sampai 1973, yang mana kurang lebih selama 4 tahun. Pendidikan tinggi beliau ditempuh di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran atau biasa disingkat PTIQ pada tahun 1973 sampai 1980. Beliau merupakan hafidz Quran, kemudian beliau melanjutkan studinya pada Dirosah Khoswah Al-Azhar Kairo pada tahun 1980 sampai 1983. Selama 3 tahun di Mesir, beliau menghabiskan waktunya di perpustakaan dan mengisi diskusi di Kaum Muda NU cabang Mesir pada tahun 1976. Beliau juga tercatat sebagai pendiri dan pemimpin redaksi buletin PTIQ. Dalam masa pembentukan intelektualisme pada usia 6-30 tahun, beliau, Buya Husein, menghabiskan waktunya untuk menekuni dalam bidang keilmuan yang ada pada dalam kitab kuning gundul, seperti tafsir, hadis, usul hadis, fikih, usul fikih, tarikh, mantek, falsafah, dan yang lainnya. Beliau tidak hanya menghafal, membaca, memahami, tetapi beliau juga mengajarkan, mendiskusikan, dan mengkritisi teks-teks dalam lembaran kitab kuning tersebut. Beliau mengikuti jejak kakeknya dalam mengenal ilmu-ilmu sosial, budaya, dan politik. Pada akhir tahun 1990-an, Buya Husein mulai aktif menulis makalah dan artikel, menuangkan pikiran dan gagasannya dalam bentuk tulisan yang mengaitkan antara nalar Islam dengan nalar sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang terus berubah. Buya Husein adalah pendiri Fahmina Institute pada November pada tahun 2000, sebuah lembaga yang aktif dalam isu-isu perempuan. Bersama Ning Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, ia mendirikan Puan Amal Hayati yang juga menyoroti masalah perempuan. Pada tahun yang sama, beliau juga mendirikan Rahmina Institute dan memulai forum lintas iman. Dan karya-karya Buya Husein merupakan karya-karya yang sangat banyak. Salah satunya adalah mengenai gender, yang mana ada refleksi teologis tentang kekerasan terhadap perempuan. Kemudian ada buku beliau
berjudul Gender di Pesantren, Pesantren and the Issue of Gender Relation. Kemudian buku mengenai beliau yang merupakan pemikiran fikih. Yang pertama ada fikih perempuan, kemudian ada Taklik wa Takhrij, kemudian ada panduan pengajaran fikih perempuan di pesantren, kemudian berikutnya ada tradisi istinbat hukum NU, dan fikih wanita pandangan, dan masih banyak lain buku-buku yang beliau cetak. Dan mungkin teman-teman juga bisa mengakses karya-karya beliau di www.husainmuhammad.com. Pemikiran Kiai Haji Husain Muhammad atas hadis misogonis yang pertama mengenai kepemimpinan perempuan, yang mana dalam hal ini Utsman ibnu Al-Haytham menceritakan kepada kami, ini Auf menceritakan kepada kami juga dari Hasan dari Abu Bakrah, ia mengatakan Allah telah menyadarkan aku melalui kalimat-kalimat yang aku dengar dari Rasulullah SAW ketika aku hampir saja terlibat dalam peristiwa Perang Jamal, yaitu ketika disampaikan kepada Nabi SAW bahwa bangsa Persia telah mengangkat anak perempuan Kisra sebagai penguasa raja atau ratu. Dari hadis ini, Buya Husain dalam memahami hadis memulai dengan paradigma fikih, yang mana lebih jauh Buya Husain ini memaparkan bahwa Al-Quran merupakan sumber utama fikih terhadap hadis di atas. Buya Husain berpendapat bahwa makna hadis kepemimpinan perempuan ini tidak bisa dipertahankan, dalam artian tidak menjadi legitimasi hukum ketidakbolehan perempuan menjadi pemimpin. Karena menurutnya hadis ini bukan dalam rangka legitimasi hukum atau lebih merupakan pemberitaan atau hanya sebuah informasi yang disampaikan Nabi dalam mengomentari keadaan bangsa Persia yang mengangkat putrinya bernama Bauran binti Suhairiyah ibnu Kisra yang menjadi raja menggantikan ayahnya. Untuk membenarkan pendapatnya, Buya Husain menyatakan bahwa fakta-fakta sejarah justru tidak sejalan dengan makna hadis di atas. Karena kenyataannya banyak sekali seorang perempuan yang dianggap sukses dalam memimpin, semisal Ratu Bilqis yang justru diabadikan di Al-Quran, seperti Indira Gandhi, Margaret, dan yang lainnya. Lebih lanjut, Buya Husain menyatakan bahwa hadis ini harus dipahami dari sisi esensi dan tidak bisa digeneralisasi untuk semua kasus, melainkan bersifat spesifik untuk kasus bangsa Persia pada saat itu, yang mana kepemimpinan pada saat itu boleh jadi bersifat sentralistik, tiranik, dan otokratik, yang mana dilihat dari pernyataan ini nampaknya Buya Husain ingin menegaskan bahwa hadis ini bersifat lokal dan tidak bisa dijadikan pedoman, apalagi menjadi legitimasi ketidakbolehan perempuan menjadi pemimpin secara umum. Karena dalam pandangan Buya Husain, persoalan publik semuanya dikembalikan pada hak-hak dasar kemanusiaan yang pondasinya adalah kemaslahatan, bukan berdasarkan jenis kelamin. Yang kedua ada Dr. Fakihuddin Abdul Qadir, yang mana beliau lahir di Cirebon pada tanggal 31 Desember 1971 dari pasangan Haji Abdul Qadir dan Hajah Kuria yang tumbuh dalam lingkungan pesantren yang religius dan disiplin, yang kemudian membentuk karakter keilmuannya. Pendidikan dasar beliau tempuh di SDN Kedongdong, Susukan, Cirebon. Kemudian beliau melanjutkan studinya ke jenjang menengah di MTSN Arjawinangun dan Madrasah Alih Nusantara Arjawinangun. Sejak dini ia telah menimba ilmu di pondok pesantren Darut Tauhid Arjawinangun yang mana diasuh oleh Kiai Haji Ibnu Ubaidillah Saitori dan Kiai Haji Husain Muhammad, tokoh pesantren yang dikenal berpandangan maju dalam isu-isu keislaman dan sosial yang sudah saya sampaikan. Kemudian Dr. Kiai Haji Fakihuddin melanjutkan pendidikan tingginya di luar negeri. Beliau menempuh studi sarjana S1 di dua universitas di Suriah, yaitu di Fakultas Dakwah di Abu Nur University dan Fakultas Syariah di Universitas Damaskus. Setelah itu, beliau melanjutkan pendidikan magister di bidang usul fikih di International Islamic University, Malaysia, yang mana pendidikan doktoralnya beliau selesaikan di International Center for Religious Study yang
terletak di Universitas Gadjah Mada. Dengan fokus pada studi keagamaan dan isu-isu sosial kontemporer, terutama keadilan gender dalam Islam sebagai akademisi dan aktivis, Dr. Kiai Haji Fakihuddin dikenal luas sebagai penggagas dan pelopor pendekatan mubadalah, yakni metode pembacaan teks keislaman. Beliau juga aktif sebagai dosen di Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati yang mana pada saat ini berganti nama menjadi UIN Siber. Serta beliau juga menjabat sebagai Wakil Direktur Mad Ali yang berada di Kebun Jambu, Babakan Ciwaringin, Cirebon. Dr. Kiai Haji Fakihuddin merupakan salah satu tokoh penting dalam gerakan keislaman yang mana mendorong kesetaraan dan keadilan bagi perempuan. Ia menjadi penggagas utama Kongres Ulama Perempuan Indonesia dan aktif dalam menyuarakan pentingnya pemahaman agama yang inklusif, adil, dan rahmatan lil alamin. Beliau juga mendirikan platform mubadalah, media dakwah yang menyebarkan pandangan Islam yang ramah terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya. Beliau mempunyai banyak karya-karya ilmiah yang mana salah satu bukunya itu berjudul Shalawat Keadilan, Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Teladan Nabi. Kemudian ada Bangga Menjadi Perempuan yang mana perbincangan dari sisi qadarat dalam Islam. Dan masih banyak lagi karya-karya beliau, dan juga beliau mempunyai buku yang berjudul Pertautan Teks dan Konteks dalam Fikih Muamalah, Isi Keluarga, Ekonomi, dan Sosial. Dan ada buku yang paling terkenal yakni Qiraah Mubadalah, Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam. Dalam pemikiran beliau, hadis kesetaraan gender yang mana berangkat dari hadis Utsman bin Haitam dari Auf dan dari Hasan dari Abi Bakrah berkata yang mana Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah SAW pada hari menjelang perang Jamal setelah aku hampir membenarkan mereka dan berperang bersama mereka ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin. Beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Secara tekstual, hadis ini dipahami sebagai bentuk pelarangan terhadap perempuan untuk memegang jabatan kepemimpinan dalam ranah politik. Syaukani termasuk pihak yang mendukung pandangan tersebut bahwa berdasarkan kekuatan redaksi hadis tersebut, perempuan tidak diperkenankan memimpin, baik dalam lingkup kecil maupun besar. Lebih lanjut, ia menguatkan pendapatnya dengan merujuk pada hadis Nabi yang telah dibahas sebelumnya yang menyebutkan bahwa perempuan dianggap memiliki kelemahan dalam hal akal, sehingga dinilai kurang mampu dalam membuat keputusan yang tepat ketika diberi tanggung jawab memimpin, khususnya dalam struktur kelembagaan atau pemerintah yang memiliki cangkupan kekuasaan yang lebih. Kemudian berangkat dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW yang mana bersabda, sesama muslim adalah saudara, tidak boleh saling menzolimi, mencibir atau merendahkan. Ketakwaan itu sesungguhnya di sini sambil menunjuk dada dan diucapkannya 3 kali. Rasulullah melanjutkan perkataannya, yakni seseorang sudah cukup jahat ketika ia sudah menghina sesama saudara muslim. Setiap muslim adalah haram dinodai jiwanya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Dari hadis ini, Dr. Kiai Haji Fakih Muhammad menekankan nilai inti dalam Islam, yaitu kemanusiaan yang diwujudkan melalui semangat persaudaraan. Kiai Haji Dr. Abdul Qadir menafsirkan bahwa dalam konteks hubungan sosial, laki-laki dan perempuan dipandang sebagai saudara yang memiliki kedudukan setara, sehingga tidak dibenarkan adanya sikap atau anggapan yang merendahkan, mencela, apalagi menzolimi satu sama lain. Pesan utama dalam hadis ini adalah persaudaraan antar manusia yang melampaui sekat-sekat ideologi maupun perbedaan gender. Hal ini mencerminkan bahwa ajaran Islam hadir sebagai rahmat dan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Islam menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia, termasuk hak hidup, hak ekonomi, dan hak sosial lainnya. Pengamalan prinsip ini menjadi penting untuk memastikan bahwa segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan tidak terjadi baik secara terang-terangan maupun terselubung. Terima kasih atas antusiasnya. Kurang lebihnya apabila ada salah ataupun ada
yang kurang dalam pemaparan materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.